Halo sahabat dunia kampus. Hari ini ya kita akan membahas mengenai rasio kinerja keuangan ya yang keempat ya, yaitu rasio keuntungan atau rasio profitabilitas ya. Rasio profitabilitas sendiri ya di sini ada sampai G ya, mungkin sampai 7 ya. Yang pertama itu ada yang namanya GPM ya, gross profit margin ya. Rasio GPM sendiri ya dirumuskan dengan ya formulasi penjualan itu ya kurang harga pokok penjualan bagi penjualan itu ya. Penjualan itu ada di laporan laba rugi ya, dikurangin dengan ya penjualan itu sendiri ya, penjualan penjualan ya kurang dengan retur penjualan ya. Artinya kalau kita melakukan penjualan pasti ada barang yang kembali ya. Itu diperhitungkan ya, sehingga yang digunakan hanya penjualan itu ya. Penjualan itu ya rumusnya ya kurang harga pokok penjualan itu ada di laporan laba rugi tepatnya di bawahnya ya, penjualan ya bagi dengan penjualan itu. Hasil rasio ini ya menunjukkan laba bruto per rupiah penjualan ya, laba kotornya ya per rupiah penjualan. Eh, ya selanjutnya ya ada yang namanya rasio operating income ratio ya, operating profit margin ya, lebih kerennya ya. Yang dimana dirumuskan dengan penjualan itu ya dikurangi dengan harga pokok penjualan, kurangi lagi dengan biaya-biaya ya seperti biaya administrasi ya, penjualan dan umum ya. Penjualan itu ada di laba rugi ya seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Lalu harga pokok penjualan juga ada di laba rugi, biaya-biaya ini juga ya ada di laporan laba rugi. Dibagi dengan penjualan itu. Hasil rasio ini ya menunjukkan laba operasi sebelum bunga dan pajak atau net operating income ya yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Ya. Lalu berikutnya ada yang namanya operating ratio ya. Operating ratio sendiri ya diformulasikan dengan rumus harga pokok penjualan tambah biaya-biaya di sini ya dibagi dengan penjualan itu ya. Harga pokok penjualan ada di laporan laba rugi ya, biaya-biaya juga ada di laporan laba rugi ya. Dan penjualan itu juga ada di laporan laba rugi, tepatnya bagian atas ya. Hasil rasio ini ya, operating ratio ya, menggambarkan biaya operasi per rupiah penjualan. Ya, artinya biaya yang dikeluarkan ya dalam setiap rupiah penjualan ya. Lalu yang keempat ya, ada net profit margin ya atau sales margin ya, diformulasikan dengan rumus keuntungan itu setelah pajak ya atau bahasa lainnya earning after tax ya, dibagi dengan penjualan. Nah itu ya, semuanya ini ada di laporan laba rugi ya, rasio laba rugi. Hasil rasio ini yang menunjukkan keuntungan itu per rupiah penjualan ya. Artinya kalau di sini keuntungan itu ya, yang di atas ini keuntungan brutonya ya, yang apa namanya rasio yang pertama ya, GPM ya. Sedangkan yang NPM keuntungan neto per rupiah penjualan ya. Lalu yang kelima ya ada earning power of total investment ya, rate of return and total asset ya. Di sini dirumuskan dengan EBIT ya dibagi jumlah aktiva ya. EBIT sendiri ya earning before interest ya, I-nya ya, and tax ya. Artinya laba sebelum bunga dan pajak. Ini ada di laporan laba rugi juga ya bagi dengan jumlah aktiva yang ada di laporan neraca ya. Hasil rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva ya untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor, pemilik obligasi dan saham ya. Lalu yang ke berapa ya? F ya 6 ya. Ada net earning power ratio ya. Artinya ini kalau dicari di googling ya net earning power ratio itu ketemunya ROA pasti ya. Rate of return on asset ya. Artinya seberapa besar kemampuan aset itu dalam menghasilkan laba bersih gitu ya. Earning after tax ya. Hasil rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ya dalam keseluruhan aktiva ya untuk menghasilkan keuntungan itu gitu ya. Seperti penjelasan sebelumnya, seberapa besar sih ya kemampuan aktiva ini ya dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar semakin baik tentunya ya. Lalu yang terakhir ya ada yang namanya rasio rate of return for the owner ya atau rate of return on net worth ya. Ini menggambarkan ya, digambarkan dengan formulasi keuntungan itu sesudah pajak ya sama dengan EAT tadi ya, earning after tax ya, dibagi dengan jumlah modal sendiri ya. Artinya
equity ya, total ekuitas yang kita miliki ya, yang perusahaan miliki. Rasio ini menggambarkan kemampuan dari modal sendiri ya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa ya. Oke, demikian ya penjelasan mengenai rasio keuntungan ya atau rasio profitabilitas kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat.